Hari ini tanggal 15 Mei tahun 2020, ya hampir memasuki pertengahan tahun, di mana saat ini masih dalam kondisi stay at home ya. Jadi kita dituntut untuk belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah pun harus di rumah. Saat ini pun kita masih dalam kondisi menghadapi virus COVID-19 yang kita semua juga masih belum tahu sampai kapan virus ini akan segera berakhir. Nah, di sini saya ingin menyoroti satu hal yang menurut saya ini sangat serius ya, khususnya buat kita para investor, yaitu mengenai belum keluarnya laporan kinerja emiten di kuartal 1 tahun 2020 ini. Nah, menurut saya ini sangat serius gitu, karena di saat kondisi krisis seperti ini, semakin cepat kita tahu efek virus corona ini terhadap kinerja perusahaan kita, itu semakin bagus. Tetapi kalau kinerja itu ditunda-tunda untuk dipublikasikan, maka semakin kita nggak tahu nih, apakah kira-kira saham-saham yang berada di dalam portofolio kita itu terdampak besar atau tidak. Karena memang keterlambatan ini juga karena OJK memberikan kelonggaran terhadap mereka untuk menyampaikan publikasi kinerja mereka gitu. Nah, ini saya bacakan ya aturannya. Yang pertama mengenai laporan keuangan tahunan ya, artinya kinerja full year 2019 yang seharusnya maksimal diterbitkan bulan Maret itu bisa diundur sampai maksimal 31 Mei tahun 2020 ini. Kemudian untuk laporan tahunan ya yang biasa kita kenal dengan annual report, itu yang seharusnya keluar bulan April itu bisa diundur maksimal sampai bulan Juni. Nah, kemudian untuk laporan kinerja kuartal 1 tahun 2020 yang seharusnya maksimal April itu keluar, itu bisa diundur sampai maksimal bulan Juni. Nah, coba bayangkan teman-teman sekalian ya, saat kondisi krisis seperti ini, yang dimana krisis ini startnya kira-kira bulan Maret ya. Bulan Maret ketika virus corona ini mulai masuk di Indonesia, ada yang positif di Indonesia bulan Maret. Nah, sedangkan kita baru ketahui nih dampak terhadap kinerja perusahaan kita itu baru bulan Juni. Nah, bagaimana kita bisa mengambil keputusan untuk kita bertahan di saham tersebut atau tidak gitu. Ya, ibaratnya kita blank terhadap kinerja dari saham-saham yang ada dalam portofolio kita. Ya, karena ya jujur nih, salah satunya saya menunggu laporan keuangan Telkom ini kok nggak keluar-keluar gitu ya. Padahal perusahaan sekelas Telkom gitu loh ya. Perusahaan sekelas Telkom aja untuk publikasi tahun 2019 saja belum keluar gitu ya. Apalagi nanti kuartal 1 mau keluarnya kapan gitu. Nah, kita kan berharap-harap cemas gitu ya. Nah, ini saya ada beberapa tips yang mungkin bisa teman-teman pertimbangkan untuk dilakukan nih, supaya ya paling tidak membuat kita ini tenang gitu ya. Nah, yang pertama, teman-teman pastikan lagi nih, saham-saham di dalam portofolio Anda itu termasuk sektor yang paling terdampak atau tidak. Ya, maksudnya terdampak atas adanya virus COVID-19 ini atau tidak gitu ya. Nah, ini saya sedikit bacakan ya sektor-sektor yang akan terdampak ketika terjadi krisis pandemi seperti ini. Nah, ini saya carikan, saya searching di berbagai sudut pandang ya, berbagai koran maksudnya, berbagai berita. Nah, ini sektor yang terdampak paling parah ya. Yang pertama adalah pariwisata tentunya, kemudian ada sektor transportasi, kemudian ada sektor otomotif, kemudian ada sektor pertambangan, konstruksi, properti, dan juga finance. Ya, ini yang mungkin sektor yang akan rugi atau akan terdampak buruk dengan adanya pandemi virus COVID-19 ini. Tetapi ada juga sektor yang justru untung ketika ada pandemi COVID-19 seperti ini. Nah, ini contohnya misalkan sektor yang bergerak di industri makanan dan minuman. Kemudian tekstil dan produksi tekstil ya, kita tahu ya perusahaan-perusahaan tekstil sekarang ini sudah mulai beralih dari memproduksi pakaian menjadi memproduksi APD, masker, dan sebagainya. Kemudian ada sektor di jasa logistik, sektor telekomunikasi dan elektronik, kemudian sektor yang bergerak di bidang kimia, farmasi, dan kesehatan. Nah, itu beberapa sektor yang
mungkin justru punya potensi keuntungan ketika terjadi pandemi virus COVID-19 seperti sekarang. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa cek lagi hutangnya. Ya, ini hutang yang saya maksud di sini adalah hutang bank dan obligasi ya. Jadi bukan total liabilitas, tapi cek saja hutang bank dan obligasi. Nah, apakah hutang dan obligasi dalam perusahaan Anda ya, dalam perusahaan yang Anda miliki saat ini itu besar atau tidak gitu. Kemudian hutangnya apakah jatuh tempo di tahun ini ya atau tidak gitu. Nah, teman-teman bisa cek di laporan keuangan tahun 2019 ya. Kalau laporan keuangan tahun 2019 sih rata-rata sudah keluar. Ya walaupun beberapa ada yang belum. Nah, bagi teman-teman yang sudah membeli ebook saya, teman-teman bisa cek file Excel-nya ya. Jadi harapannya sih file Excel tersebut teman-teman juga pelajari dan juga analisa ulang. Nah, di dalam file Excel tersebut saya sudah merinci ya, ada pos hutang bank dan obligasi dan itu historis dari tahun 2013. Nah, itu juga sangat membantu. Nah, kenapa kita perlu cermati hutang ini terutama untuk rasio DER-nya, debt to equity ratio. Ya, karena biasanya dalam kondisi krisis seperti ini kinerjanya akan turun, dan kalau kinerjanya turun, perusahaan nggak bisa bayar hutang. Nah, biasanya perusahaan akan bangkrut gitu ya. Nah, dan biasanya kalau bangkrut itu lewat lewat pengadilan. Nah, dan biasanya penyebabnya itu karena hutangnya itu yang besar. Jadi saya sangat jarang atau bahkan sampai saat ini saya belum pernah dengar perusahaan bangkrut tuh karena utang usaha. Ya, belum pernah dengar, atau mungkin saya yang kurang informasi ya. Tetapi kalau yang namanya perusahaan nggak bisa bayar hutang dan akhirnya si kreditur ini mengajukan gugatan ke pengadilan, maka bisa diputuskan bangkrut. Ya, kalau bangkrut ya sudah, kita kalau punya saham di perusahaan tersebut ya siap-siap uang kita hilang. Nah, makanya cek hutangnya ini sangat penting ya, hutang bank dan obligasinya. Ya, teman-teman bisa manfaatkan file Excel di dalam ebook saya ya. Kemudian tips yang ketiga, teman-teman bisa cek historis kinerjanya. Apakah di tahun-tahun sebelumnya, yang minimal 5 tahun ke belakang itu perusahaan itu survive gitu. Artinya perusahaan bisa selalu menghasilkan laba bersih, dan laba bersihnya ini stabil ya. Bukan seperti roller coaster ya, yang tahu-tahu laba 1 triliun, besoknya labanya tinggal 50 miliar gitu. Ya bukan itu ya, tapi harapannya sih labanya stabil. Ya, dalam 5 tahun ke belakang ini labanya stabil, kemudian equity-nya juga tumbuh. Kalau kita bisa mengetahui historikalnya itu bagus, ya paling nggak tahun ini tuh bisa survive gitu. Memang tahun ini kinerjanya akan turun, tetapi harapannya dengan kita tahu kinerja secara historikalnya itu bagus, ya tahun depan itu recovery-nya cepat gitu. Nah, teman-teman bisa manfaatkan ebook saya ya, karena ebook saya tersebut juga dalam analisa saya itu saya menganalisa dari tahun 2013 ya, kinerja dari tahun 2013. Ya, apakah tumbuh atau tidak gitu. Kemudian yang terakhir adalah cek cost beli Anda gitu ya. Maksudnya harga beli Anda. Apakah harga beli Anda itu sudah murah atau tidak gitu. Nah, tentukan margin of safety-nya. Nah, ketika teman-teman membeli perusahaan tersebut dengan margin of safety itu besar, maka bisa dikatakan ya paling tidak Anda sih aman gitu ya. Nah, dalam menentukan margin of safety, teman-teman harus menentukan harga wajarnya terlebih dahulu. Ya, teman-teman bisa tonton video-video saya sebelumnya tentang cara menentukan harga wajar ya. Atau teman-teman bisa manfaatkan ebook saya juga, karena di dalam ebook tersebut saya sudah simpulkan kira-kira harga wajar perusahaan ini tuh berapa gitu. Dan yang terakhir, apabila Anda ragu-ragu mau averaging down dari saham yang Anda miliki atau wait and see dulu, ya kalau menurut saya sih lebih baik wait and see dulu. Sampai kapan? Sampai publikasi kuartal 1 dan kuartal 2 ini keluar. Jadi kalau kuartal 2 ini sudah keluar dan ternyata saham yang Anda miliki ini bisa survive ya, perusahaan tersebut bisa survive di tengah kondisi seperti ini, ya Anda bisa masuk gitu. Tapi kalau ternyata tidak bisa survive, ya sudah lebih baik jangan masuk di saham itu gitu. Oke, mungkin itu sekilas tips dari saya teman-teman sekalian ya, semoga bermanfaat. Kita juga berdoa semoga krisis pandemi virus COVID-19 ini segera berakhir dan kehidupan segera kembali normal. Sekian, selamat berinvestasi dan salam Passive Income.